dengan orang-orang yang masih berkaitan, berhubungan darah dengannya. Ya, masih ada hubungan dengannya. Ya, nah demikian yang paling para pendengar yang budiman. Nah, kemudian di dalam menyambung tali silaturahim ini, ya tentunya tidak lepas dari cobaan, ya, dari cobaan, dari gangguan. Ya, namanya kita bermuamalah dengan manusia yang beraneka ragam tingkah polanya. Ada yang kadang-kadang keluarga kita itu yang mengerti agama, ada juga yang belum mengerti agama, bahkan ada yang non-muslim. Nah, begitu. Tapi kita harus terus menyambung tali silaturahim dengan mereka, ya, dan sabar menanggung gangguannya, ya, sabar menanggung gangguannya. Ya. Diriwayatkan dari Rasulullah, ya, bahwa ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya." Dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku mempunyai karib kerabat. Aku menyambung tali silaturahim dengan mereka, namun mereka justru memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jahat kepadaku. Ya, mereka wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar, ya, menghadapi mereka, tapi mereka justru berbuat jahil kepadaku. Mereka menjahiliku. Apa yang harus aku buat?" Maka Nabi SAW berkata, "La in kunta kama qulta, faka'annama tusiffuhumul mal, wa la yazalu ma'aka min Allah dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik." Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, jika keadaannya seperti yang engkau katakan, ya, yaitu kamu menyambung tali silaturahim dengan mereka, namun mereka justru memutusnya. Kamu berbuat baik kepada mereka, namun mereka justru berbuat jahat kepadamu. Kamu sabar, ya, lembut terhadap mereka, namun mereka justru berbuat jahat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, "Faka'annama tusiffuhumul mal." Ya, maka engkau seolah-olah telah menyuapi mereka dengan pasir yang panas. Engkau senantiasa akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi mereka selama engkau dalam keadaan demikian. Ya, makna sabda Rasulullah SAW, tusiffuhumul mal, itu menyuapi mereka dengan tanah atau pasir yang panas disebabkan dosa yang mereka dapatkan, ya, karena perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang membalas, ya, karib kerabatnya, yang menyambung tali silaturahim dengan mereka, ya, dengan perbuatan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu dia memutusnya, karib kerabatnya berbuat baik kepadanya, namun justru dia berbuat jahat kepadanya. Mereka sabar dan santun kepadanya, namun dia justru berbuat jahil kepada mereka. Maka seolah-olah ia telah makan bara api yang panas atau pasir yang panas. Dan sabda Nabi, "Zahirun alaihim," yaitu kamu senantiasa mendapat pertolongan dalam menghadapi mereka dan dalam menolak gangguan mereka. Madum ta'ala zalika, selama engkau dalam kondisi seperti itu, yaitu engkau tetap terus sabar, ya, tahammulul adza, menanggung, ya, gangguan-gangguan yang engkau terima dari mereka. Ini menunjukkan anjuran untuk terus menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang karakternya seperti itu dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Nah, kadang-kadang kita ini, kalau karib kerabat kita memutus hubungan dengan kita, maka pun kita membalasnya dengan perbuatan yang serupa. Kita perlu memutus hubungan dengannya. Kalau dia buat jahat kepada kita, kita juga membalasnya dengan buat jahat kepadanya. Ya, nah demikian. Ini kecenderungan manusia. Namun Nabi SAW mengatakan, selama engkau dalam keadaan seperti itu, yaitu engkau terus menyambung tali silaturahim dengan mereka, walaupun mereka seperti itu, dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang serupa. Nah, jika engkau menghadapinya dengan perbuatan yang serupa, niscaya akan terputuslah tali silaturahim. Ya, jika kita balas juga dengan perbuatan yang sama dengan mereka, mereka memutus tali silaturahim. Kemudian kita juga memutus tali silaturahim dengan mereka, maka akan terputuslah tali silaturahim itu secara keseluruhan, secara total. Dan selanjutnya akan terjadilah permusuhan. Nah, permusuhan di antara keluarga ini, ya, kadang-kadang lebih besar
dengan orang-orang yang tidak punya hubungan kekeluargaan. Ya, sebagaimana kita lihat ya dalam hal harta ya, warisan, ya bagaimana hebatnya perseteruan atau permusuhan akibat harta warisan antara sesama keluarga. Demikian benefitnya. Jadi ya Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu, ya akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu dalam menghadapi mereka selama engkau seperti itu. Nah, oleh karena itu jika kita menghadapi perbuatan buruk ya dari seseorang, maka balaslah dengan kebaikan. Maka hal itu akan memberikan pengaruh kepadanya. Dia akan merasa malu, ya kemudian dia akan berubah seperti yang kau inginkan, seperti yang kita inginkan. Nah, demikian kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hi ahsan. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara kamu dengan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang dapat melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali orang-orang yang telah diberi bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat ayat 34 dan 35. Lebih utama lagi, orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu adalah orang yang memiliki hubungan rahim denganmu, yaitu yang berbuat yang berbuat buruk itu kepada kita, yang berbuat jahat kepada kita itu adalah orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Maka ya, lebih pantas bagi kita untuk menolaknya dengan dengan cara yang lebih baik, ya, menolaknya dengan cara yang lebih baik atau membalasnya dengan cara yang lebih baik, artinya membalasnya dengan kebaikan. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi kita di dalam menyambung tali silaturahim ini harus banyak-banyak bersabar, itu intinya. Kalau tidak, maka kita akan jatuh dalam perbuatan yang sama dengan mereka, yaitu memutus tali silaturahim sementara itu dilarang. Ini adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan kewajiban ini membutuhkan kesabaran yang ekstra ketat atau ekstra besar. Ya, nah demikian efek-efeknya. Nah, di antara bentuk ya kita menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita adalah dengan bersedekah, saling memberi, ya berbuat baik kepada mereka jika mereka membutuhkan. Nah, ini merupakan salah satu kewajiban kita, ya membantu cari kerabat kita. Ya, Rasulullah SAW ya telah mengatakan kepada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, ya ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala shay'un fali ahlika fa in fadala an ahlika shay'un fali dhi qarabatika fa in fadala an dhi qarabatika shay'un fa hadha wa hakala. Kata Nabi. Nabi mengatakan, mulailah dengan membiayai ataupun menafkahkan untuk dirimu. Ya, kalau kita punya harta, maka mulailah dari dirimu. Ya, gunakanlah untuk kepentingan dirimu. Ibda binafsik, fatasaddaq 'alaiha. Bersedekahlah untuk dirimu, untuk keperluan diri kita. Jika masih tersisa, maka bagikan untuk keluargamu, berikan untuk keluargamu, anak dan istrimu. Jika masih tersisa, maka berikan, ya, bagikan untuk tarik kerabatmu. Ya, untuk tarik kerabatmu. Jika masih tersisa juga, maka berikan kepada yang ini dan itu. Ya, barulah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah as-shadaqatu ala dzir rahimil kasyif. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada karib kerabat yang benci. Al-kasyif artinya yang membenci. Kita beri dia, ya, dalam rangka apa? Agar kebenciannya kepada kita itu hilang dan kita bisa menyambung tali silaturahim dengannya. Nabi mengatakan, afdhalus shadaqah shadaqatu ala dzir rahimi al-kasyif. Baik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada karib kerabat yang benci. Nah, kalau kita berikan ya, sedekah kita itu kepada karib kerabat kita yang membenci kita, maka apa jadinya? Maka apa hasilnya? Maka hatinya juga akan duduk. Hatinya juga akan cair. Dia akan menyadari kesalahan sikapnya. Kemudian dia akan merubah sikapnya dan dia akan menyambung tali silaturahim dengan kita. Dan kita juga bisa dengan bebas
menghilangkan permusuhan dari hati mereka dan akan membuat mereka suka kepada dirinya serta menghidupkan perasaan cinta, kasih sayang, kedekatan di kalangan karib kerabat. Nah, di antara dalil yang menunjukkan besarnya pahala sedekah kepada karib kerabat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, wa hiya 'ala dzirrahim isnatan, sadaqatun wa silatun." Sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala, sedangkan sedekah kepada karib kerabat ada dua pahala, yaitu pahala bersedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Ya, pahala menyambung tali silaturahim. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di antara kewajiban kita di dalam menyambung tali silaturahim ini adalah memberikan nasihat ya kepada karib kerabat, amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf dan cara yang hikmah. Ya, ini merupakan salah satu kita katakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Dan ini juga menunjukkan ya kepedulian kita, kasih sayang kita kepada mereka. Jadi bukan hanya dengan memberikan materi, ya, sedekah itu merupakan salah satunya, namun juga harus memberikan ilmu kepada mereka, nasihat dan amar ma'ruf kepada mereka, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi memberikan nasihat, beramar ma'ruf dan nahi munkar kepada karib kerabat merupakan bentuk yang paling agung dari bentuk-bentuk menyambung tali silaturahim. Bahkan ini merupakan satu perkara yang wajib. Ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian juga Nabi mengatakan adin nasiha ya lillahi wa li rasuli wa tabi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Dan dalam hal ini karib kerabat adalah orang yang ya, paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita dan mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari kita. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Nah, kemudian tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Ya, ini merupakan salah satu ya, sikap yang harus kita miliki dalam menjaga tali silaturahim, yaitu menahan gangguan terhadap karib kerabat. Ya, karib kerabat ini adalah orang yang paling berhak untuk tidak diganggu. Nah, kalaulah ya kaum muslimin yang lainnya, Nabi mengatakan al-muslim man salima al-muslimuna min yadihi wa min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim yang sejati adalah muslim yang kaum muslimin lainnya ya terjaga dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, terutama di sini adalah karib kerabat kita. Mereka adalah yang paling berhak untuk tidak mendapatkan gangguan dari kita. Bagaimana menahan gangguan terhadap kaum muslimin ataupun manusia secara umum yang merupakan kewajiban setiap muslim. Nah, jadi hendaklah kita menahan gangguan terhadap karib kerabat kita. Ya, dengan misalnya menggibahi mereka, memfitnah mereka, ya ya mengadu domba di antara mereka atau bahkan mengganggunya secara fisik. Nah, kemudian ikhwan fillah dan para pendengar yang budiman, ya, salah satu di antara bentuk menyambung tali silaturahim adalah menumbuhkan rasa gembira, ya, gembira dan bahagia pada karib kerabat. Nah, sebisa mungkin hendaknya seorang itu saling mengunjungi satu sama lainnya, ya, terutama pada hari Id mungkin atau pada event-event tertentu, ya. Ya, misalnya dia diundang maka datanglah. Ya, apalagi yang mengundang itu adalah karib kerabat, selama acara itu tidak mengandung maksiat, maka datanglah. Itu adalah suatu suatu kewajiban kita, hak yang perlu dipenuhi. Ya, apabila undangan itu dari orang lain saja itu wajib kita datangi, apalagi undangan itu berasal dari karib kerabat kita. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya, seorang laki-laki memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan di tanah yang dirampas musuh, artinya di tanah musuh. Menurutmu apakah ia boleh mengunjungi mereka? Maka Imam Ahmad menjawab, iya, boleh. Ia harus mengunjungi mereka dan merayu mereka, mengajak mereka pelan-pelan untuk keluar dari tempat tersebut. Jika mereka menyebutnya, maka itulah yang diharapkan. Akan tetapi jika mereka tidak menerima, maka janganlah ia bermukim bersama mereka. Namun jangan pula ia memutus kunjungan kepada mereka. Coba lihat, misalnya ada seorang yang karib kerabat kita di negara kafir lah misalnya, ya, maka
Apakah kita memutus tali silaturahim dengannya dengan mengatakan, wah kamu tinggal di negara kafir, saya tidak mau mengunjungi kamu? Tidak, jangan. Muhammad pernah ditanya seperti itu ya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang punya saudara, baik itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan di negeri musuh atau di negeri kafir. Nah, kemudian apakah ia boleh mengunjungi mereka? Maka beliau menjawab, iya, bahkan dia harus mengunjungi mereka. Namun juga harus menyampaikan nasihat, yaitu mengajak mereka untuk keluar dari negeri tersebut, ya, dari negeri kafir itu, karena Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ya, kemudian bagaimana? Jika mereka menyambutnya, artinya jika mereka menerima nasihatnya, jika tidak, maka ia tetap janganlah ia bermukim di sana bersama mereka. Namun janganlah dia memutus hubungan atau memutus kunjungan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang hendaklah merutinkan kunjungan kepada karib kerabatnya. Nah, demikian. Jika tidak mampu, mungkin dia bisa menghubunginya via telepon atau SMS atau media komunikasi yang ada sekarang ini. Demikianlah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan menyambung tali silaturahim. Jadi intinya, ikhwan fillah dan para pendengar yang beriman, bahwa memutus tali silaturahim ini merupakan salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar yang diancam dengan ancaman yang berat di dunia maupun di akhirat. Ya, demikianlah, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Ihsan Hafizahullah. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari materi yang beliau sampaikan. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema dan pembahasan kita dari pembahasan Al-Kabair, dari memutuskan tali silaturahim bersama beliau di kesempatan pagi hari ini. Dan kita ada 15 menit waktu kita di kesempatan pagi ini, dan yang pertama kami akan berikan kesempatan dari telepon di 0218236543. Halo. Ya, halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ibu? Silakan. Muhammad di Keranggan. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ana mau tanya nih Ustaz, apakah ipar dari saudara kita punya istri itu juga termasuk dalam silaturahim? Sementara mereka itu kan bukan saudara dengan kita. Dan yang selalu jadi masalah dalam keluarga itu rata-rata ya, itu selalu dari ipar yang selalu membenci kita. Baik. Karena saudara laki-laki kita menyayangin kita. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya ini, Ustaz? Karena ini udah masalah yang bertahun-tahun gitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya, mereka juga masih termasuk karib kerabat kita, ya, walaupun jauh ya dari pihak istri kita tersambung ya, hubungan dengan mereka. Ya, bukan berarti silaturahim ini harus ada hubungan darah ya, walaupun itu tidak ada, tapi ada kaitan dengan kita ya, dengan di sini dalam masalah ini adalah dengan ya suami kita ya, kita tersambung melalui itu, dan kita juga harus menyambung silaturahim dengan mereka. Ya, menyambung tali silaturahim dengan mereka. Ya, tentunya ya banyak cara untuk kita bisa mengambil hati manusia. Salah satunya adalah dengan dengan saling memberi ya hadiah ya, pemberian, karena pemberian ini akan melunakkan hati ya, akan melunakkan hati kita. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi, yang namanya menyambung tali silaturahim itu laisa al-wasil bil mukafi. Yang namanya orang menyambung tali silaturahim itu bukan untuk mengharapkan balasan, akan tapi al-wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha.